Pernahkah kamu membayangkan hidup pada masa ketika sebuah kerajaan besar berusaha memperluas pengaruhnya ke berbagai penjuru Nusantara? Pada abad ke-14, nama Majapahit menjadi salah satu kekuatan penting di kawasan Asia Tenggara. Di balik kejayaan tersebut, ada seorang tokoh yang namanya masih dikenal hingga sekarang. Namanya adalah Gajah Mada. Ia bukan seorang raja, namun ambisinya membuat namanya menjadi salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah Majapahit. Gajah Mada dikenal karena sebuah sumpah yang kemudian disebut sebagai Sumpah Palapa. Dalam sumpah tersebut, ia menyatakan bahwa dirinya tidak akan menikmati kesenangan sebelum berhasil mencapai tujuan yang telah ia tetapkan. Tetapi, apa sebenarnya tujuan Gajah Mada? Apakah ia benar-benar ingin menguasai seluruh Nusantara seperti sebuah negara modern? Dan apakah Sumpah Palapa benar-benar berhasil diwujudkan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus kembali ke masa ketika Majapahit sedang membangun kekuatannya. Majapahit berdiri pada akhir abad ke-13. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 2024 1293. Pada awalnya, Majapahit belum menjadi kerajaan besar seperti yang kita kenal sekarang. Wilayah politik di Kepulauan Asia Tenggara saat itu terdiri dari banyak kerajaan dan pusat kekuasaan. Karena itu, untuk menjadi kekuatan besar, Majapahit membutuhkan waktu. Dibutuhkan pemerintahan yang kuat, hubungan perdagangan, diplomasi, dan tentu saja kekuatan militer. Beberapa puluh tahun kemudian, Majapahit mulai berkembang menjadi salah satu kekuatan penting di kawasan. Di tengah perkembangan inilah, muncul seorang tokoh bernama Gajah Mada. Sayangnya informasi mengenai kehidupan awal Gajah Mada tidak terlalu lengkap. Sumber sejarah mengenai dirinya berasal dari beberapa karya yang ditulis pada masa berbeda. Karena itu, tidak semua cerita tentang Gajah Mada dapat dianggap sebagai fakta yang benar-benar pasti. Namun, kita mengetahui bahwa Gajah Mada kemudian menjadi pejabat yang sangat penting di Majapahit. Kariernya berkembang setelah ia terlibat dalam berbagai peristiwa politik dan militer. Pada tahun 1331, Gajah Mada diangkat menjadi Patih Amangkubumi. Jabatan tersebut merupakan salah satu posisi tertinggi dalam pemerintahan Majapahit. Dan setelah mendapatkan posisi tersebut, Gajah Mada menyampaikan sebuah pernyataan yang kemudian menjadi sangat terkenal. Pernyataan itu dikenal sebagai Sumpah Palapa. Menurut para raton, Gajah Mada menyatakan bahwa dirinya tidak akan menikmati palapa sebelum berbagai wilayah yang disebutkan dalam sumpah tersebut berhasil ditundukkan. Beberapa nama wilayah yang disebut antara lain Gurun, Seran, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik. Sekilas, sumpah tersebut terdengar seperti sebuah janji untuk menaklukkan wilayah yang sangat luas. Tetapi ada hal penting yang perlu kita pahami. Nusantara pada masa Majapahit tidak sama dengan wilayah Indonesia modern. Pada abad ke-14, belum ada negara Indonesia seperti yang kita kenal sekarang. Wilayah kepulauan ini terdiri dari berbagai kerajaan, masyarakat, dan pusat perdagangan. Hubungan antara Majapahit dengan daerah-daerah tersebut juga tidak selalu berarti bahwa semuanya diperintah secara langsung dari pusat kerajaan. Ada daerah yang memiliki hubungan politik, ada yang memberikan upeti, ada yang berada dalam jaringan perdagangan, dan ada pula yang memiliki hubungan sebagai daerah yang berada dalam pengaruh Majapahit. Karena itu, ketika kita membicarakan Sumpah Palapa, lebih tepat jika kita memahaminya sebagai ambisi politik untuk memperluas pengaruh Majapahit, bukan sebagai sebuah peta Indonesia modern. Lalu, apakah Gajah Mada berhasil? Setelah sumpah tersebut diucapkan, pengaruh Majapahit memang semakin luas. Berbagai wilayah di luar Jawa kemudian memiliki hubungan dengan Majapahit. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, pengaruh Majapahit mencapai salah satu puncak kejayaannya. Hayam Wuruk menjadi raja, sementara Gajah Mada menjalankan peran penting sebagai Mahapati. Keduanya menjadi bagian penting dari periode yang kemudian sering disebut sebagai masa kejayaan Majapahit. Pada masa ini, perdagangan berkembang, pelabuhan-pelabuhan menjadi pusat kegiatan ekonomi, kapal-kapal dari berbagai wilayah
datang membawa barang dagangan. Majapahit juga memiliki hubungan dengan berbagai kerajaan dan pusat perdagangan di kawasan Asia Tenggara. Salah satu sumber penting yang membantu kita memahami masa tersebut adalah Nagara Kretagama. Naskah ini ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365. Nagara Kretagama memberikan gambaran mengenai perjalanan Hayam Wuruk, wilayah-wilayah yang memiliki hubungan dengan Majapahit, serta berbagai aspek kehidupan kerajaan pada masa tersebut. Namun, kejayaan Majapahit bukan hanya hasil kerja Gajah Mada. Ada raja yang memimpin, ada pejabat kerajaan yang mengatur pemerintahan, ada pasukan yang menjaga keamanan, ada pelaut dan pedagang yang menghubungkan berbagai wilayah, dan tentu saja ada masyarakat yang menjadi bagian dari kehidupan kerajaan. Gajah Mada hanyalah salah satu tokoh penting dalam sebuah sistem yang sangat besar. Tetapi perjalanan Gajah Mada juga memiliki sisi yang lebih rumit. Salah satu peristiwa paling terkenal adalah Perang Bubat pada tahun 1357. Peristiwa ini berkaitan dengan hubungan antara Majapahit dan Kerajaan Sunda. Dalam kisah yang berkembang kemudian, terjadi konflik ketika rombongan dari Sunda datang ke wilayah Majapahit. Gajah Mada memiliki peran dalam peristiwa tersebut. Namun, detail Perang Bubat harus dibaca dengan hati-hati. Sumber sejarah yang membahas peristiwa tersebut berasal dari tradisi teks yang berbeda. Karena itu, tidak semua detail dalam cerita yang beredar saat ini dapat dipastikan sebagai fakta sejarah yang jelas. Perang Bubat kemudian menjadi salah satu peristiwa penting dalam ingatan sejarah. Hubungan antara Majapahit dan Sunda. Peristiwa ini juga menunjukkan bahwa ambisi politik sebuah kerajaan dapat menghasilkan konflik yang panjang. Beberapa tahun setelah masa kejayaan tersebut, perjalanan Gajah Mada akhirnya berakhir. Majapahit sendiri masih bertahan sebagai kerajaan besar. Namun, sejarah kemudian menunjukkan bahwa tidak ada kejayaan yang berlangsung selamanya. Setelah Hayam Wuruk wafat pada tahun 1389, Majapahit mulai menghadapi berbagai persoalan politik. Persaingan untuk mendapatkan kekuasaan semakin kuat. Konflik di dalam kerajaan kemudian melemahkan stabilitas politik. Hal ini menunjukkan sesuatu yang sangat menarik. Kekuatan sebuah kerajaan ternyata tidak hanya ditentukan oleh luas wilayahnya. Kekuatan juga bergantung pada kemampuan pemimpinnya menjaga persatuan. Majapahit pernah memiliki pengaruh yang sangat luas. Namun, ketika konflik internal semakin kuat dan keadaan di sekitarnya berubah, mempertahankan pengaruh tersebut menjadi semakin sulit. Pada akhirnya, Sumpah Palapa tidak hanya menjadi cerita tentang ambisi seorang pejabat kerajaan. Sumpah tersebut menggambarkan sebuah zaman ketika Majapahit sedang berusaha membangun pengaruh yang luas di Nusantara. Gajah Mada kemudian dikenang sebagai simbol dari ambisi tersebut. Namun, sejarah selalu lebih kompleks daripada sekadar cerita tentang seorang tokoh yang berhasil atau gagal. Di balik Sumpah Palapa terdapat politik, ada perdagangan, ada peperangan, ada diplomasi, dan ada perubahan besar yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Mungkin itulah alasan mengapa nama Gajah Mada masih terus dibicarakan hingga sekarang. Ia mengingatkan kita bahwa sejarah bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Sejarah juga tentang bagaimana manusia membuat keputusan di tengah perubahan zaman. Jadi, menurut kamu, apakah Sumpah Palapa merupakan ambisi terbesar Gajah Mada atau justru merupakan strategi politik Majapahit untuk membangun pengaruh di Nusantara? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Kalau kamu suka cerita sejarah seperti ini, jangan lupa subscribe karena masih banyak kisah menarik dari Nusantara dan dunia yang belum kita bahas. Sampai jumpa di video berikutnya.